Derby Manchester selalu menjadi salah satu pertandingan paling menonjol di Premier League, dan laga akhir pekan ini juga tidak akan berbeda. Manchester United menyambut tetangganya Man City di Old Trafford, dengan kedua belah pihak tidak dalam kondisi terbaiknya. MU menorehkan kemenangan susah payah pada tengah pekan melawan Copenhagen di Liga Champions. City menuju pertandingan ini justru setelah meraih kemenangan nyaman atas Young Boys. Pasukan Erik ten Hag tampil cukup baik untuk meraih kemenangan di sana-sini, namun mereka masih jauh dari menunjukkan level terbaik mereka. Sementara itu, City kalah dalam 3 pertandingan domestik berturut-turut sebelum jeda internasional terakhir. Namun peraih treble tersebut diunggulkan ke jalur kemenangan. Ditambah lagi, Pep Guardiola hanya mempunyai sedikit masalah cedera yang harus dihadapi, sementara United menghadapi banyak masalah. Tuan rumah punya banyak masalah kebugaran, terutama di lini pertahanan. Lisandro Martinez, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw dan Tyrell Malacia semuanya absen. Kobbie Mainoo bermain untuk MU U21 versus Copenhagen U21 pada pertengahan pekan, tetapi ini akan menjadi terlalu dini untuk dipertimbangkan. Amad Diallo juga cedera. Casemiro sudah fit dan kemungkinan akan kembali ke tim, sementara Alejandro Garnacho kemungkinan akan dikeluarkan dari daftar pemain setelah FA membuka penyelidikan terhadapnya karena tweet yang bersifat rasial. Andre Onana akan menjadi starter di bawah Mister Gawang dan akan berupaya tampil seperti saat melakukan penyelamatan penaltinya yang luar biasa hingga masa tambahan waktu pada pertengahan pekan. Diogo Dalot adalah satu-satunya bek kanan senior yang fit di klub, sementara Sergio Reguilon berharap bisa bermain sebagai bek kiri. Tapi Ten Hag mungkin memilih untuk memasukkan Victor Lindelof ke sana. Harry Maguire sedang tampil bagus dalam 2 pertandingan terakhir dan kemungkinan besar akan berpasangan dengan Rafael Varane. Di lini tengah, United punya beberapa pilihan untuk diambil. Casemiro hampir pasti akan kembali, tapi siapa yang akan berpasangan dengannya? Sofyan Amrabat, Christian Eriksen dan Scott McTominay semuanya memiliki peluang. McTominay baru-baru ini mencetak gol untuk bersenang-senang, dan Amrabat akan memberikan opsi solid lainnya bersama Casemiro. Namun jika United ingin mengalahkan City, mereka harus mampu menciptakan peluang, dan Eriksen bisa melakukannya dari lini belakang. Mason Mount sepertinya harus puas duduk di bangku cadangan lagi. Antony kemungkinan akan bermain di sisi kanan. Marcus Rashford belum dalam performa terbaiknya musim ini, tapi dia mencetak gol kemenangan di pertandingan yang sama tahun lalu, dan selalu bisa menghasilkan momen ajaib. Kapten United, Bruno Fernandes, kemudian akan ditempatkan di belakang Rasmus Højlund, yang sangat ingin mencetak gol debut istimewa di Derby Manchester. Manchester City tidak akan diperkuat bek tengah Manuel Akanji, yang diskors untuk Derby Manchester di Old Trafford dalam Liga Premier. Pemain internasional Swiss ini harus menanggung malu saat mengalahkan Brighton Hove Albion akhir pekan lalu, setelah dikeluarkan dari lapangan karena mendapat 2 kartu kuning. Selain Akanji, Pep Guardiola masih harus mengatasi cedera hamstring serius yang dialami Kevin De Bruyne, yang diperkirakan akan membuat pemain Belgia itu absen hingga minggu-minggu awal tahun baru. Absennya bek internasional Swiss memberi jalan bagi kembalinya John Stones, sementara Josko Gvardiol juga siap untuk kembali ke barisan belakang, kemungkinan besar menggantikan Nathan Ake. Kyle Walker bisa menggantikan Rico Lewis sebagai starter, dengan Ruben Dias mempertahankan tempatnya di depan Ederson. Perubahan tidak boleh terbatas pada penghalang pertahanan The Citizens, karena Bernardo Silva harus menurunkan Mateo Kovacic ke bangku cadangan untuk dapat berduet dengan Rodri, sementara Phil Foden langsung bertukar posisi di sisi kiri dengan Jack Grealish. Julian Alvarez, yang sudah mencatatkan 4 gol dan 4 assist dari 9 pertandingan Premier League musim ini, juga akan dipanggil kembali bersama Jeremy Doku dan Erling Haaland, yang 2 golnya di Stadion Waldorf mengakhiri 5 pertandingan tanpa mencetak gol di musim ini.
tim wasit yang kontroversial akan mengambil alih kepemimpinan pada akhir pekan, yang akan menimbulkan emosi campur aduk bagi para penggemar Manchester United dan Erik ten Hag. Wasit adalah Paul Tierney, dibantu dua asisten, Neil Davis dan Scott Ledger. Ofisial keempat adalah Craig Pawson. Wasit VAR, Michael Oliver. Dibantu asisten VAR, Stuart Burke. Manchester United tentu saja mengalami beberapa masalah dengan beberapa ofisial dalam beberapa waktu terakhir. Ten Hag akan memiliki kenangan yang lebih indah tentang Paul Tierney. Pada bulan September 2022, saat United mengalahkan Arsenal 3-1, dia membuat keputusan awal yang sangat meragukan, yang menguntungkan United. Martinelli sempat membawa Arsenal unggul 1-0 di Old Trafford pada menit ke-12. Namun, fans tuan rumah sangat senang, Tierney menganulir gol tersebut setelah menilai Odegaard melakukan pelanggaran terhadap Christian Eriksen sebelum Saka mengambil alih penguasaan bola. Namun sang pelatih memiliki kenangan yang berbeda tentang Craig Pawson. Erik ten Hag menolak mengomentari penampilan wasit Craig Pawson saat mereka bermain imbang tanpa gol dengan Newcastle pada Oktober 2022. Hal ini terjadi berkat Pawson yang menolak apa yang tampak seperti penalti United dan menggagalkan gol setan merah ketika Cristiano Ronaldo mencegat bola ketika bola tidak bergerak, percaya bahwa bola sedang dalam permainan. Michael Oliver yang paling membuat Ten Hag marah. Menyusul kekalahan United dari Spurs musim ini, Ten Hag kesulitan mengendalikan emosinya pasca pertandingan melawan Oliver. United tidak mendapatkan penalti karena tembakan Alejandro Garnacho diblok oleh tangan Christian Romero yang terulur. Ten Hag sangat marah dan kemudian diberi kartu kuning setelah pertandingan, sementara Oliver menambahkan garam ke lukanya dengan memberikan penalti karena handball melawan Manchester United akhir pekan lalu di Sheffield United. Pemain baru setan merah ini bisa mengikuti jejak pemain Belanda, Wout Weghorst. Pendukung MU berharap rekrutan musim panas mereka bisa langsung nyetel dengan tim. Sofyan Amrabat mengalami awal yang sulit dalam hidupnya di Manchester setelah bergabung dengan klub dengan status pinjaman dari Fiorentina. Pada saat ini, peminjaman sepertinya tidak akan diperpanjang menjadi kesepakatan permanen, dengan pemain Maroko dianggap penampilannya buruk baru-baru ini. Beroperasi sebagai bek sayap dan gelandang tengah musim ini, pemain berusia 27 tahun ini bisa dibilang sudah terlihat tidak maksimal di Inggris, menurut Chris Sutton. Kekalahan di kandang dari Crystal Palace membuat penampilan pribadi Amrabat mendapat sorotan. Bersamaan dengan upaya kolektif timnya, Setan Merah mendominasi penguasaan bola pada hari itu dengan 78% penguasaan bola, namun akhirnya gagal dalam kekalahan 1-0 di Old Trafford. Amrabat kehilangan penguasaan bola sebanyak 20 kali dalam kontes ini, bermain di posisi bek sayap yang asing. Dia mengalami masa-masa sulit sepanjang sore saat melawan Jordan Ayew, sebuah penampilan individu yang membuat Chris Sutton memberikan kritik pedas terhadap mantan pemain Feyenoord itu. Pemain pinjaman dari Fiorentina ini telah tampil mengesankan sejak itu. Ia mendapatkan peringkat SofaScore 7,5 dalam kemenangan MU atas Brentford. Namun, bagi mantan striker Chelsea, Sutton, perekrutan Amrabat dianggap sebagai sebuah kegagalan. Mirip dengan peminjaman Wout Weghorst ke kampanye Theatre of Dreams. Digantikan pada babak pertama versus FC Copenhagen, Amrabat kehilangan penguasaan bola sebanyak 5 kali dalam 45 menit. Petarung setinggi 6 kaki 1 inci bisa keluar dari starting line-up menjelang pertandingan versus Manchester City. Sir Jim Ratcliffe tidak bisa menolak kesempatan untuk mengambil pekerjaan kebangkitan Manchester United, bukan hanya karena tantangannya sendiri, namun juga karena paparan yang akan diberikannya kepada Ineos. Perusahaan kimia Ratcliffe menghabiskan sekitar 300 juta pound setahun untuk olahraga, dan memiliki tim Liga Prancis Sogice Nice, tim Swiss, FC Lausanne Sport, dan merupakan mitra utama dan pemilik ketiga dari tim Mercedes F1.
Salah satu keuntungan memiliki 33% saham di Mercedes adalah logo Ineos terlukis di sisi mobil Lewis Hamilton. Tidak ada yang lebih baik dari periklanan, dan menurut Ratcliffe, ini adalah investasi yang fantastis. Belakangan, Sir Jim Ratcliffe mengakui akan mundur dari perlombaan membeli MU jika Glazer tidak memberi otoritas kendali penuh atas transaksi olahraga. Sementara itu pihak Qatar disinyalir sedang mempersiapkan tawaran terakhir yang fantastis untuk membeli MU. Penawaran terakhir ini akan terus ada jika Glazer menolak dan satu saat berubah pikiran. Sir Jim Ratcliffe tidak bisa menolak kesempatan untuk mengambil pekerjaan kebangkitan Manchester United, bukan hanya karena tantangannya sendiri, namun juga karena paparannya akan diberikannya kepada Ineos. Perusahaan kimia Ratcliffe menghabiskan sekitar 300 juta pound setahun untuk olahraga dan memiliki tim Liga Prancis Sogice Nice, tim Swiss, FC Lausanne Sport, dan merupakan mitra utama dan pemilik ketiga dari tim Mercedes F1. Salah satu keuntungan memiliki 33% saham di Mercedes adalah logo Ineos terlukis di sisi mobil Lewis Hamilton. Tidak ada yang lebih baik dari periklanan, dan menurut